Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai surat bisnis. Surat bisnis sendiri adalah komunikasi tertulis resmi yang digunakan oleh perusahaan, organisasi, atau individu untuk melakukan komunikasi dengan tujuan bisnis. Surat bisnis biasanya digunakan untuk berbagai keperluan seperti penawaran produk atau jasa, pesanan, konfirmasi, pertanyaan, pemberitahuan, pengajuan, atau komunikasi internal antara departemen atau karyawan perusahaan. Terdapat berbagai jenis surat bisnis yang digunakan dalam komunikasi bisnis. Beberapa contoh surat bisnis adalah yang pertama, surat penawaran. Digunakan untuk mengajukan tawaran produk atau jasa kepada pihak lain seperti calon pelanggan atau mitra bisnis. Biasanya berisi deskripsi produk atau jasa, harga, syarat-syarat pembelian, dan informasi kontak. Yang kedua adalah surat pesanan. Digunakan oleh pelanggan untuk memesan produk atau jasa dari pemasok atau produsen, berisi detail pesanan seperti jumlah, jenis barang atau jasa, harga, dan instruksi pengiriman. Yang ketiga adalah surat penawaran harga. Mirip dengan surat penawaran, tetapi fokusnya pada penawaran harga spesifik untuk produk atau jasa tertentu, biasanya digunakan sebagai tanggapan atas permintaan penawaran dari pihak lain. Yang keempat adalah surat konfirmasi. Digunakan untuk mengkonfirmasi kesepakatan, pesanan, atau transaksi bisnis yang dibuat sebelumnya, berisi rincian tentang apa yang telah disepakati dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Nah, yang kelima adalah surat pemberitahuan. Digunakan untuk memberitahu pihak-pihak lain tentang informasi penting atau perubahan yang terjadi dalam bisnis. Contohnya adalah pemberitahuan perubahan harga, perubahan kebijakan, atau perubahan jadwal. Yang keenam adalah surat pemberitahuan permintaan informasi. Digunakan untuk meminta informasi tambahan atau klarifikasi tentang suatu topik atau masalah tertentu, biasanya berisi pertanyaan yang spesifik dan jelas. Yang selanjutnya, yang ketujuh, surat undangan. Digunakan untuk mengundang pihak lain untuk hadir dalam acara bisnis seperti pertemuan, seminar, konferensi, atau acara sosial lainnya. Berisi detail tentang acara tersebut, waktu, tempat, dan informasi kontak. Selanjutnya, yang kedelapan, surat pengajuan. Biasanya digunakan untuk mengajukan permintaan atau proposal kepada pihak lain seperti permohonan kredit, permohonan sponsorship, atau proposal proyek bisnis. Selanjutnya, yang kesembilan adalah surat pemberian saran. Biasanya digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak lain terkait dengan masalah tertentu dalam bisnis. Selanjutnya, yang ke-10 adalah surat resmi. Biasanya digunakan untuk komunikasi resmi antara perusahaan atau organisasi dengan pihak lain seperti surat perjanjian, surat resmi kepada pemerintah, atau surat resmi kepada klien atau pelanggan. Etika dalam surat bisnis penting untuk memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan cara yang profesional, jujur, dan menghormati penerima. Berikut beberapa prinsip etika yang relevan dalam konteks surat bisnis. Yang pertama adalah kehormatan dan integritas. Bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua aspek surat bisnis adalah prinsip yang mendasar. Hindari praktik-praktik manipulatif atau tidak jujur yang dapat merusak reputasi perusahaan atau hubungan dengan pihak lain. Selanjutnya, yang kedua, transparansi. Berikan informasi yang jelas dan akurat kepada penerima surat. Hindari menyembunyikan fakta atau menyajikan informasi dengan cara yang menyesatkan. Selanjutnya, yang ketiga, menghormat terhadap privasi. Hormati privasi penerima surat dengan tidak mengungkapkan informasi pribadi mereka kepada pihak lain tanpa izin yang tepat. Pastikan bahwa penggunaan informasi pribadi sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku. Selanjutnya, yang keempat, kesopanan dan sopan santun. Gunakan bahasa yang sopan dan menghormati dalam surat bisnis. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan yang dapat menyinggung penerima surat. Selanjutnya, yang kelima, keluasan dan keterbukaan. Bersikap terbuka terhadap masukan dan tanggapan dari penerima surat.
Jika ada kesalahan atau ketidakpastian, berikan klarifikasi atau koreksi dengan jujur dan terbuka. Yang selanjutnya yang keenam, bertanggung jawab atas isi surat yang ditulis serta konsekuensi dari komunikasi tersebut. Pastikan bahwa informasi yang Anda sampaikan akurat dan relevan. Selanjutnya yang ketujuh, tidak mengganggu atau mengejutkan. Hindari mengirim surat bisnis yang tidak diinginkan atau tidak relevan kepada penerima yang tidak mengharapkannya. Juga hindari membuat pemberitahuan atau perubahan yang signifikan tanpa memberikan pemberitahuan yang memadai terlebih dahulu. Yang kedelapan, menjaga kerahasiaan. Jika surat mengandung informasi yang bersifat rahasia atau sensitif, pastikan untuk menjaga kerahasiaannya dan hanya memberikannya kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya yang kesembilan, keterbukaan terhadap umpan balik. Terbuka terhadap umpan balik atau keluhan dari penerima surat dan tanggapi dengan cepat dan secara membadai. Selanjutnya yang ke-10, komitmen terhadap kesepakatan. Setelah kesepakatan dicapai, pastikan untuk mematuhi komitmen yang telah dibuat dalam surat bisnis tersebut. Memenuhi janji dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat merupakan bagian dari integritas dan profesionalisme. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai surat bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih.